Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa wa ala man tabi'ahu wa man ihtada wa iqtada bi sunnatihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Madrasah, benar Bu ya? Maaf kalau bisa menyebut namanya, takut salah nyebut. Jadi secara umum yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Madrasah, seluruh jajaran sivitas akademika di lingkungan Yayasan Pendidikan Islam MI Al-Khairiyah. Benar begitu Bu ya? Mohon maaf kalau ada sebut. Seluruh guru, ustadz-ustadzat di lingkungan MI Al-Khairiyah, dan juga yang tidak lupa kita juga banggakan para wisudawan, baik yang wisudawan kelas 6 ataupun wisudawan tahfidz di hari ini, dan tentunya yang turut berbangga para wali murid, Bapak Ibu, turut seluruh undangan yang hadir di pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di momen yang berbahagia ini, Allah berikan kita banyak sekali kenikmatan. Tentunya yang bisa kita rasakan sekarang adalah kita bisa menyaksikan salah satu putra kita mampu membacakan Al-Quran dengan sangat baik. Itu adalah satu kenikmatan, kebanggaan di atas apapun juga. Di tengah zaman yang seperti ini ya Bapak Ibu, tapi kita masih bisa menyaksikan, mendengarkan, menjadi saksi bahwa anak-anak kita masih mampu membacakan Al-Quran dengan sangat baik. Tadi Adinda ini ya, Ahnaf kalau nggak salah ya, Ahnaf siapa tadi namanya dek? Ya Ahnaf tadi ya, mampu membacakan Al-Quran dengan sangat baik. Itu adalah satu kenikmatan untuk kita semua ya tadi, di tengah tantangan zaman yang sangat-sangat berbahaya ini. Itu patut kita syukuri dan apresiasi tentunya untuk seluruh jajaran yang terlibat di MI Al-Khairiyah ini, mampu mendidik, mengkader siswanya, anak didiknya, hingga mampu membacakan, menguasai bacaan Al-Quran dengan begitu baik. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa kita terus sanjungkan kehadirat baginda Anam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang Bapak. Mudah-mudahan dengan terus kita bersolawat kepadanya, kita dianggap dan dilihat sebagai umatnya kena di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para undangan yang berbahagia, saya mewakili Ketua Lembaga Tahfidz dan Tilawah Universitas PTQ Jakarta. Pertama ingin menyampaikan permohonan maaf Ibu dari Ketua, karena beliau saat ini sedang karantina, sedang melaksanakan diklat untuk lembaga sertifikasi profesi bersama BNSP. Jadi karantina sudah sejak hari Ahad kemarin, berakhir sampai Sabtu besok. Jadi beliau menyampaikan permohonan maaf tidak bisa hadir langsung ke sini, namun beliau menitipkan pesan bahwa apa yang sudah kemarin diujikan di sini, tadi saya dapat informasi ada 9 anak, 9 siswa dari jenjang kelas 4, 5, dan 6 sudah diujikan bersama kami dan hasilnya cukup memuaskan Bapak. Cukup memuaskan dalam arti dari 9 siswa yang diuji,
hanya satu siswa yang di bawah 90. Itu pun 80 sekian skornya atau poinnya. Artinya dari 9, 8 siswa sudah mampu menyentuh angka 90 ke atas. Dan itu suatu prestasi yang tidak bisa kita pandang sebelah mata, tidak bisa kita pungkiri. Karena apa? Karena mendidik anak usia dini sampai mampu menghafal, sampai mampu membacakan dengan baik, itu bukan tugas yang remeh-temeh, bukan tugas yang mudah. Karena kami bergelut di dunia hafalan Quran itu sudah puluhan tahun. Dan kami di kampus yang notabene anak-anak mahasiswa, kalau orang bilang ibu, itu sebenarnya udah enak diarahkan ya. Tinggal diarahkan begini mereka ikut, tinggal dinasihatin begini mereka mengerti dan paham. Tapi anak-anak kecil, anak-anak usia SD, MI, kita arahkan ke sini belum tentu dia ke situ. Kita arahkan begini belum tentu dia mengerti. Tapi dengan kegigihan, dengan kedisiplinan, ketekunan Bapak Ibu yang ada di sini, anak usia SD, MI sudah mampu menghafal dan membacakan ayat Al-Quran dengan baik. Itu satu prestasi dan belum tentu bisa dilakukan di banyak tempat. Bapak Ibu para undangan yang dimuliakan Allah, kami sudah menjalin banyak sekali kerjasama dengan madrasah-madrasah, dengan sekolah-sekolah baik swasta atau negeri di seluruh penjuru Jakarta. Dan besok ini hari Sabtu kita datang lagi ke Min 14 untuk ujiannya, Bu. Tadi saya dapat informasi juga dari panitia bahwa kemarin yang diujikan ada 9 anak dengan rata-rata skor 90 ke atas. Jadi saya berpikir, oh ini yang namanya kualitas di atas kuantitas, ya, quality before quantity. Jadi lebih mengedepankan, lebih mendorong pada aspek kualitas daripada hanya jumlah yang itu sifatnya kuantitas. Dan ini sebenarnya yang kita harapkan daripada sekolah-sekolah seluruhnya, karena banyak, Bu, ya, di beberapa sekolah itu menyodorkan ujian sampai puluhan bahkan. Ada pernah kita menguji itu sampai 111, Bu, di satu sekolah. Tidak usah kita sebut ya, nanti jadi gibah kitanya. Ini hanya untuk ibrah aja ya. 111 yang disodorkan untuk ujian. Tapi lagi-lagi ya, hasilnya ya mohon maaf tidak bisa sampai pada ekspektasi yang kita harapkan. Karena terus terang kami terus mencoba untuk mempertahankan kualitas mutu yang sudah menjadi acuan kami dalam bimbingan Al-Quran. Jadi kalau sekarang udah sangat musim sekali, banyak orang-orang, banyak siswa-siswa, ada yang sifatnya pribadi, ada yang sifatnya kelembagaan melalui sekolah, datang ke kami untuk bisa diberikan sertifikat atas nama PT IKI untuk kepentingan mendaftar ke jenjang yang berikutnya. Dan alhamdulillah, hadus bin ni'mah, kami memang sudah mendapatkan lisensi itu langsung dari Kementerian Agama. Jadi kami mendapatkan lisensi itu sebagai lembaga profesional yang diakui oleh Kementerian Agama untuk bisa melakukan pembimbingan, pengujian, pengajaran yang sifatnya sertifikasi semacam ini dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan langsung dengan Al-Quran, dan itu sertifikat sudah diakui oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan itu apa, kenapa saya sampaikan itu menjadi suatu informasi penting untuk Bapak Ibu yang ada di sini, para murid, ya. Jadi sekolah dalam hal ini, pihak yang mengambil alih ya kerjasama ini dengan PT IKI, tidak langsung Bapak Ibu langsung datang ke sana, harusnya bersyukur karena sudah dibantu. Artinya apa? Anak-anak ibu yang 9 anak tadi ya bisa memiliki sertifikat prestasi yang sangat prestisius dan diakui oleh Kementerian Agama tanpa Bapak Ibu bersusah payah datang jauh-jauh ke PT IKI. Sekolah memfasilitasi itu, dan itu adalah satu langkah yang sangat baik saya pikir dan positif, dan perlu Bapak Ibu apresiasi langkah pihak sekolah yang demikian tadi. Kenapa? Ya karena tadi sertifikat itu bisa digunakan, Bu. Banyak sekali sekarang
siswa-siswa di jenjang akhir untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya menggunakan sertifikat itu dalam apa? Dalam pendaftaran untuk yang sifatnya berbasis prestasi. Bahkan beberapa waktu lalu kami datang ke MAN 19 itu, pertama kali juga Bu Kamat ya, sama seperti di sini. Mereka juga sampaikan begitu, Bu Ustadz, tolong dong dibantu. Ada apa Pak? Pasukan tukik mereka audiensi ke kami kan. Ini sertifikat kami ini banyak ditolak oleh perguruan tinggi, katanya Pak begitu. Kami ingin siswa-siswi kami itu bisa masuk ke jalur penerimaan yang berbasis prestasi. Tapi sertifikat tahfidz yang kami keluarkan ternyata ditolak karena dianggap sertifikat ini tidak dikeluarkan oleh lembaga kredibel yang memang memiliki track record latar belakang yang pasti tentang Al-Quranan. Akhirnya mereka langsung menekan MOU dengan kami untuk melakukan pengujian semacam itu, dan alhamdulillah hasilnya positif. Dan salah satu siswa juga ya, bahkan yang sudah 30 juz diterima di salah satu perguruan tinggi di Jakarta, Fakultas Kedokteran, beasiswa full dari semester 1 sampai selesai. Sekarang yang bersangkutan sudah koas di Rumah Sakit Islam Pondok Kopi. Nah, itu adalah bukti nyata yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu sekalian, bahwa sekarang itu zaman sudah mulai bergeser. Mungkin zaman media sosial sangat-sangat mengganggu kita, tapi jangan khawatir. Kalau kita tempatkan anak didik kita di tempat atau sekolah atau madrasah yang di situ masih bergelut dengan Al-Quran, insya Allah ya, insya Allah kita tidak akan khawatir, dan hasilnya sudah kita lihat tadi. Salah satu anandanya, salah satu siswa, salah satu lulusannya bisa membacakan Al-Quran dengan sangat baik. Kenapa Bapak Ibu para guru sekalian, Al-Quran itu bukan hanya untuk dihafal. Kalau Ibnu Jazari itu ngomong begini, Bu. Wal akhdhu bit tajwid haqqun lazimun man yujawwidil Qur'ana athimu li'annahu bihim ilahu anzama wa hakadha minhu ilaina wasana. Gampangnya tuh begini, Bu. Paham nggak Bu itu, Bu? Gampangnya tuh gini, Bu. Jadi Al-Quran itu ya turun dari Allah itu begitu adanya, dengan segala perangkat yang melekat padanya. Jadi bukan hanya pintar membaca, tapi bacaannya pun harus benar dan tepat. Nah, melalui sertifikasi ini kita lihat tuh, ya, oh ternyata bacaan anak-anak di sini sudah benar dan tepat. Buktinya nilainya sudah 90, tepuk tangan dulu dong. Ya, itu harus kita apresiasi, kita harus berbangga. Ya, anak-anak kita membacakan Al-Quran sesuai dengan tuntunan yang seharusnya. Maka dari itu, pesan dari ketua lembaga kami kepada jajaran Dewan Guru di MI Khairiyah, terus pertahankan kualitas yang seperti ini. Jangan tergoda dengan rayuan-rayuan atau informasi-informasi yang datang arusnya dari luar, sehingga kita menggeser visi misi kita yang tadi berbasis pada kualitas bergeser pada kuantitas. Mending yang seperti ini tapi berkualitas, tapi banyak tidak menjadi apa-apa. Oleh karena itu Bapak Ibu, pesan yang ingin saya sampaikan terakhir adalah, yuk kita semua pertahankan, meskipun di madrasah, tapi kita bertahan bahwa Al-Quran itu adalah sumber kemuliaan, Al-Quran itu adalah sumber kejayaan, dan Al-Quran itu sumber keberkahan. Kalau kita berpegang teguh pada itu, pesan Mbah Mun apa? Almarhum Allahyarham Mbah Maimun Zubair, bok kenem ngeramut Quranmu, Quran bakal ngeramut uripmu. Ada yang ngerti bahasa Jawa nggak, Bu? Ada yang ngerti nggak, Bu? Betawi semua ya, roman-romannya ya. Jadi kata almarhum Mbah Mun itu begitu, Bu. Kalau kita mau merawat Al-Quran, insya Allah Quran itu secara langsung akan merawat hidup kita. Baik, barangkali cukup itu yang bisa kami sampaikan mewakili Ketua Lembaga Tahfidz dan Tilawah Universitas Pendidikan Jakarta. Mudah-mudahan kerjasama ini, kerja-kerja positif ini bisa terus kita jalin
untuk kebaikan anak-anak didik kita ke depan. Allahumma fiqna wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.